gerak, terus depan gerak, tegap gerak. Anak itu tadi pagi sarapan. Yuk, ibu bilang ya. Apa kabar anak-anak? Semangat luar biasa. Pintar. Hari ini sebelum ibu mulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Siapa aja yang nggak masuk hari ini? Ada yang sudah kasih surat izin nggak? Izin sakit gitu? Itu siapa namanya? Si Aldo ya? Sakit kan? Udah kirim surat? Belum. Jadi nanti ibu telepon lagi ya. Ibu telepon atau ibu WA ya. Jadi kalau sakit atau mau izin, kalian usahakan kirim surat ke sekolah ya. Ibu absen satu-satu. Yang dipanggil namanya, tutup tangannya ya. Resalinda ada? Bu. Iya pintar. Aulia, sehat Aulia? Firda? Iya Firda. Aldo izin ya? Oh iya Aldo izin. Repi? Sandra? Iya. Amel? Yadi? Hanif? Hanif. Keisha? Jahla? Igede Swatika. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita harus berdoa. Siapa yang hari ini datangnya lebih awal? Gede. Gede tadi diambil di sininya. Ya. Mari Gede kita berdoa dulu. Cepat. Kalau dipimpin berdoa, ya, yang lain mengikuti dengan musuh. Ya, silakan siapkan anak-anak. Kawan-kawan. Siap semuanya. Siap. Berdoa mulai. Bacakan yang tidak masuk tadi satu orang. Ingat pesan ibu, jika kalian tidak bisa dan berhalangan masuk ke sekolah, itu kalau sakit kirim surat sakit. Kalau izin ada keperluan orang tua kalian setidaknya minta izin dulu sama ibu gurunya ya. Oke, sudah absen. Sekarang kalian menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Siapa tadi yang ibu dengar sambil nyanyi-nyanyi ya? Coba ke depan untuk bisa pimpin kawannya. Oh, Repi, ayo Repi silakan nak. Tadi dia ibu dengar nyanyi-nyanyi. Kayaknya hobi nyanyi ya. Ya, silakan Repi pimpin jadi izinnya kalian berdiri. Mulai. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai ke materi, ibu nih mau nanya nih. Mau nanya yang bisa
Oh, mudik sama keluarga ya. Nah, terus selama perjalanan ke Jawa itu, Aulia lihat gak sih, maksudnya ada rumah adat dari Jawa itu? Oh, nggak terlalu jelas karena sambil jalan gitu ya. Nah, karena nggak terlalu jelas tapi terlihat sedikit ya. Aulia bisa nggak bedain antara rumah adat di Jawa itu dengan rumah adat yang ada di Lampung? Oh, ada kakinya? Nggak ada. Kalau di Jawa nama rumah adatnya apa? Oh, joglo, ya. Kalau di Lampung namanya Sesak Agung. Udah pernah lihat belum? Di mana? Di Gunung Sugi. Ya benar, benar sekali ini jawabannya disampaikan sama Aulia ya. Duduk Kak, silakan. Aulia pernah jalan mudik ke Jawa. Sepertinya Aulia ini orang Jawa ya Nak ya. Orang Jawa, jadi dia mudik jalannya ke Jawa. Bukannya di perjalanan itu lihat gak rumah adat? Iya, tapi rumah adat di Jawa itu berbeda dengan rumah adat yang ada di Lampung katanya. Kalau di Lampung itu ada kakinya Ibu, benar gak sih ada kakinya? Ada. Tapi bisa jalan ya rumahnya ya? Bisa jalan rumahnya? Enggak ya? Karena memang rumah adat Lampung itu dia menggunakan kaki itu nama adatnya itu sesat Lampung, rumah sesat ya, sesat. Oke, itu tentang perjalanan Aulia. Mau nanya lagi nih. Siapa yang pernah lihat kegiatan karnaval? Siapa bisa? Ada yang berdiri ah, nanti nggak didengar kawannya. Karnaval di mana Nak? Di Gunung Sugi. Ada kegiatan apa? Lampung Tengah kenapa? Oh, ulang tahun Lampung Tengah yang kemarin itu ya, rame-rame ya. Tidak sana lihat apa? Oh, orang pakai baju adat, bagus-bagus ya. Banyak pastikan ya. Adat apa aja yang kau lihat? Yang kuat dong. Adat Lampung. Adat apa lagi? Ada Jawa, ada Sunda, ada Bali. Apalagi coba ingat-ingat dulu. Hanya 4. Banyak biasanya. Ada yang bisa menambahkan? Ada adat Aceh. Berarti ada kesana juga ya? Iya, ada kesana juga. Oke, ya silakan duduk Nak. Ya, betul ya. Itu adalah pakaian-pakaian adat yang pernah dilihat oleh teman kita si Firda ya. Nah, sekarang tanya lagi deh semuanya. Siapa anak ganteng dan anak cantik yang ada di kelas ini yang pernah menggunakan pakaian salah satu itu? Sudah ada belum? Kita kan pernah ngadain acara juga, masa belum pernah pakai baju adat? Siapa yang sudah pernah pakai baju adat tuh di tangannya? Iya, Sandra pakai adat apa Nak? Adat Lampung. Siapa namanya? Keisha pakai adat apa Nak? Lampung juga. Ada yang pakai adat Jawa? Nggak ada. Nggak ada. Adanya jadi noni-noni Jakarta aja. Oke, sudah. Apa yang penting kita sudah mau mengenal itu ya, ya. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya kayaknya nanti yang merasa ini yang jawab. Siapa di sini hobinya makan? Hah, gede. Seperti badannya ya. Gede, gue mau nanya dulu deh kalau gede. Gede. Gede hobi makan. Wajar ya kayak gini. Gede hobinya makan. Ibu mau nanya nih, ngerti nggak tentang yang namanya wisata kuliner? Apa itu Nak? Makanan-makanan ya, makanan apa? Makanan luar negeri gitu. Tentang makanan yang ada di Indonesia. Nah, kalau dia sudah mengerti itu artinya wisata kuliner adalah makanan-makanan yang ada di Indonesia, terus hobinya tuh makan ya Nak ya. Pasti dia banyak mengenal makanan yang ada di Indonesia ya. Apa aja deh yang pernah kau makan? Rendang, soto, sate, gulai, banyak lagi. Pernah nganter rumah ibu nggak? Nggak pernah. Iya betul, duduk tak sayang, duduk tak. Iya, ternyata apa yang telah disebutkan oleh Gede tentang
nanti bakal tanya tentang isi video ini, ceritakan. Nanti kalau yang disuruh menceritakan nggak tahu isinya berarti dia tidak memperhatikan tuh, ya, oke? Siap? Senyum dulu dong, jangan tegang. Kita mulai ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib bersyukurnya. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman sangat banyak, mulai dari keberagaman budaya, keberagaman bahasa, keberagaman ras, hingga keberagaman suku. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri, contohnya sebagai berikut. Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Macam-macam tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari piring dari Sumatera Barat, tari kandang dari Riau, tari saman dari Aceh, tari pendek dari Bali. Nah, beragam kan tarian yang ada di Indonesia. Jadi, kita sebagai anak Indonesia sudah sepantasnya tetap melestarikan dan menjaga agar tarian tradisional dan kita miliki tidak termakan oleh zaman. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berubah besar. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Walaupun begitu, kita juga harus menjaga bahasa daerah untuk menjaga keturunan bahasa daerah. Ayo kita lanjut ke materi keberagaman lainnya. Keberagaman pakaian adat di Indonesia. Ayo kita perhatikan beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada pakaian adat dari Papua. Yang kedua, pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga, ada pakaian adat dari
Yang benar, untuk menjadi kuliner andalan dari daerah semua ini. Karena saking populernya, Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg. Yang keempat, adalah Bika Ambon dari Medan. Kali ini berasal dari daerah Medan, Sumatera Utara. Bentuk kuliner berpapur ini dibuat dari campuran gula, telur, dan santan. Biasanya makanan Bika Ambon memiliki aroma yang wangi, awalnya indah pun, dan tersebut yang membuatnya menjadi makanan khas favorit dari provinsi Sumatera Utara. Yang kelima adalah udang Padang. Makanan khas dari Indonesia berikutnya yaitu udang Padang, sesuai dengan namanya. Udang Padang berasal dari provinsi Sumatera Utara. Bahan dasar untuk membuat makanan itu sangat mudah untuk didapatkan. Seseorang ini membuat hidangan tentang hanya perlu tangan berupa daging dan santan kelapa. Yang terakhir, mie Aceh. Ketika berkunjung ke provinsi Sumatera Aceh dari Salam, akan terasa kurang lengkap jika tidak mencicipi masakan kuliner yang satu ini. Makanan ini juga termasuk kuliner yang begitu disukai masyarakat Indonesia. Rasa dari pendagang mie Aceh biar para penikmat jadi ketagihan. Lagi yang lihat tadi ya. Terus lihat apa lagi? Yang dari pembahasan pertama tadi apa yang ditampilkan? Itu tentang budaya yang ada di Indonesia. Banyak ya, ragamnya tadi apa yang ditampilkan selain makanan? Gambar dada, terus kuliner,
Budaya. Apa aja budaya yang ada dalam video tadi? Tentang pakaian adat kali ya? Contohnya? Aceh, Jawa tadi ya. Ada, benar. Terus apa lagi? Kalimantan. Apa lagi yang lihat tadi? Ya. Nah, itu tadi tentang pakaian adat. Apalagi Ari silakan cerita lah. Ini mau lihat apa tadi kek? Apa rumahnya? Rumah adat kampung, iya. Ada lagi kelompoknya tambahkan. Apa yang kalian tadi kelompoknya tambahkan kawannya lipat? Sudah semua? Sudah semua? Yaudah, silakan Yadi dulu. Tepuk tangan dulu. Apa yang dilakukan dari video tadi ya? Sama ternyata lihatnya makanannya ya. Nah, apa tadi? Oke, mungkin kelompok 3 yang akan melengkapi semua dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo silakan kelompok 3. Nah, ini dia kelompok 3. Kelompok dulu tuh. Sini nak sayang. Judulnya dulu. Ya, tuh. Ya, itu nak. Ini paling lengkap penyampaiannya. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3, kelompok 1 lengkap, melengkapi dan paling lengkap. Alhamdulillah, artinya apa yang disampaikan di video tadi itu ada yang nyatet ya. Berarti masuk ke dalam pengertian kalian. Ya, nanti untuk kelompok yang lain ingat jangan berdiri makanan apa nah ya sampaikan dulu judulnya ibu itu video tadi menyampaikan judulnya begini urunannya disambungkan ke bawah ya begitu kalian kan tidak terlalu banyak yang diingat hanya mengingat pelajaran dan hari ini fokusnya ke pelajaran ini hanya jangan ingatnya jajan aduh murah kan mau jajan gitu ya ya jadi makanya begitu penampilan video kalian konsentrasi jadi ketika kalian konsentrasi habis itu menceritakan kembali itu ceritanya sama ya oke sudah baik sudah bagus sudah pintar tetap semangat nah sekarang ibu yang nanya nih tadi nanya kalian tentang apa yang telah kalian lihat di video ini gantian deh kalian yang nanya ibu atau kalian mau bertanya tentang apa yang pernah kalian lihat yang berhubungan dengan budaya yang ada di Indonesia. Oke? Ya, Sandra? Apa nak? Apa?
itu apa? Ya gitu. Oh iya, silakan duduk nak. Pertanyaan yang sangat bagus, daripada nggak tahu jawabannya mendingan nanya ya. Sandra tanya, Ibu, saya sering dengar tuh menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa yang seperti apa sih Ibu? Cobalah sebelum ditanya, pasti ada yang sudah tahu. Siapa yang mau jawab? Mau bantu jawab? Amel, berdiri Mel. Apa itu Mel? Bahasa ibu itu adalah bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu adalah bahasa ibu, bahasa Indonesia. Betul yang disampaikan oleh Amel. Silakan duduk nak. Sandra gimana? Tahu ya nak ya? Paham ya nak ya? Kalau ada yang nanya bahasa ibu itu adalah bahasa Indonesia. Meskipun di dalam ruangan ini ada orang Jawa, ada orang Lampung, ada orang Bali, ya Bali. Nah itu di dalam kelas ini kalian harus bisa menggunakan bahasa satu, bahasa itu adalah bahasa Indonesia supaya ngerti. Nanti kalau mau ngomong Bali, udah itu sering ngomong Lampung, saya itu ngomong Jawa, wes. Jadi nggak ngerti. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Jadi makanya menggunakan bahasa itu bahasa satu, bahasa Indonesia, bahasa nasional kita. Paham ya? Pertanyaan yang bagus Sandra. Sandra sudah nanya. Ada lagi yang nanya? Hani. Oke Hani. Ayo nak. Kalian tanya apa? Acara TV. Kenapa acara TV? Diakui oleh negara Malaysia. Enak, benar apa enggak? Pertanyaan yang bagus. Sampai terngiang-ngiang di apa ingatannya Hanif. Saya kan duduk nak. Hanif nanya. Dia yang menjawab kayak ini. Kalau nggak menjawab jangan berarti kan dia. Hanif tanya, Ibu, saya pernah nonton TV. Di TV itu ada yang bilang batik itu punyanya negara Malaysia. Itu yang benar yang mana Ibu? Ada yang sudah tahu jawabannya? Pernah lihat? Pernah mendengar? Belum? Belum tahu juga? Tidak cari tahu? Ya. Oke. Batik itu menurut UNESCO, batik itu diakui punya Indonesia. Jadi pernah digunakan oleh Miss World dari Malaysia. Ketika ajang itu dia itu mengklaim, artinya mengklaim batik itu milik Malaysia, ya. Tapi setelah oleh netizen Indonesia, ya netizen itu maksudnya orang-orang Indonesia yang tidak terima, gitu ya, menyangka bahwa itu batik itu bukan punya Malaysia, tapi punya Indonesia. Dengan itu, Miss World itu sudah minta maaf atas perbuatannya, ya. Minta maaf atas perbuatannya. Jawa mengakui batik itu milik Indonesia. Batik itu milik Indonesia, sejarahnya ada di sejarah Jawa. Oke, nanti kita bahas lagi tentang sejarah Jawa. Ya, ini paham? Sudah. Ada lagi nggak yang punya? Ada lagi yang punya nggak? Nggak ada? Nggak ada. Sudah. Tadi yang nanya dari Sandra sudah Ibu sampaikan jawabannya, juga dari Hanif. Materi yang ada di tampilan layar ini. Oke, perhatikan saja. Perhatikan dan jadi nanti pas kalian menentukan ide pokoknya tahu caranya ya. Perhatikan dulu sini. Perhatikan dulu depan kita menonton. Ide pokok paragraf mengenai arti, fungsi, dan cara menemukannya. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat utama? Untuk mengingat kembali, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf.
Perlu diingat ya, bahwa letak kalimat utama itu dapat berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu yang memiliki kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, apabila dia berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran, apabila kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Semuanya memiliki arti yang sama. Kemudian, apa yang menjadi fungsi dari ide pokok? Ide pokok berfungsi untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami paragraf tersebut. Lalu bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Di sini terdapat sebuah teks yang akan kita tentukan ide pokoknya. Coba kalian baca paragraf pertama. Ya, dari paragraf pertama, kalimat di awal paragraf merupakan kalimat utama, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat pengembang yang menjelaskan isi dari kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok paragraf, yaitu inti atau masalah utama yang dibahas dalam paragraf ini. Jadi, ide pokok dalam paragraf ini adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan saksama secara cermat. Kemudian, kita baca teks secara berulang. Lalu, kita temukan kalimat utama, baik di awal yang disebut deduktif, di akhir yang disebut induktif, atau awal dan akhir atau disebut kalimat campuran. Karena ide pokok terdapat pada kalimat utama yang kita temukan. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya, dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa di awal, akhir, atau awal dan akhir. Nah, anak-anak, kesimpulan dari penjelasan hari ini adalah bahwa ide pokok bacaan adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Fungsinya untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf agar pembaca lebih mudah memahami isi paragraf tersebut. Cara menentukan ide pokok yaitu membaca seluruh paragraf dengan cermat, membaca secara berulang-ulang, dan temukan kalimat utama. Karena ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama. Ya anak-anak, itu penjelasan mengenai ide pokok paragraf. Nah, ini dijelaskan dan kali-kali atau video lebih mantap ya, lebih penting. Nah, oke, ini ibu berikan sengaja untuk mengingat lagi cara kalian menentukan ide pokok. Ini ada 6 ya, jadi nanti ibu bagikan 2 orang ini satu, dibuka halaman 185. Di sana ada materi bacaan. Ya, kalian baca. Nah, ini
Amel, Leva, Jessica. Pulau Apa itu? Ini apa? Tentang apa? Paragraf apa? Sampaikan ke kawan. Jadi pokoknya adalah teman-teman. Ini paragraf pertama itu pokoknya adalah Pulau Bali terkenal hingga ke mancanegara dahulu karena pantai-pantai yang menawan. iya, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil dari ide pokok paragraf pertamanya. Bagaimana kelompok 2 dan 3 benar? Sama dengan kalian? Sama? Iya. Silakan duduk kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Yang lain dengarkan. Di kelompok 2 tadi saya. Kelompok 2 ini sedang menyampaikan. Kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan. Jika siapa tahu nanti ada yang salah, bisa kalian tambahkan, ya kan? Kalau benar ya alhamdulillah. Ayo silakan Yadi yang buat nak. Nama kelompok Yadi, Aulia, Kesia, dan paragraf 2. Liburan sekolah lalu aku berlibur dengan budak itu. Iya. Bagaimana? Benar? Apanya yang salah nak? Nanti ya sabar, katanya salah. Yang benar apa sayang? Oh, kamu berarti ngambil di awal ya tadi. Tadi terdapatnya di akhir. Kelompok 2 ada yang keliru. Ya, terima kasih. Siapa? Sandra, kelompok 3 ya. Diperbaiki ya, Nak ya. Silakan duduk. Lanjut ke kelompok ketiga. Sampaikan kelompok 3. Di sini, Nak. Muat. Iya, kelompok 3 sudah menyampaikan gimana kelompok 1 benar nggak? Benar. Oh ya, sama ya. Kelompok 2 juga. Ya, silakan duduk kelompok 3. Ya, sudah kalian tentukan ide pokoknya. Kelompok 1 benar, kelompok 2 salah, sudah disampaikan oleh kelompok 3. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu Ibu akan bermain nih. Ini materi. Ibu bagikan dulu, tapi dibaca dengan sepenuh hati, dengan konsentrasi. Nanti akan Ibu berikan pertanyaan satu-satu kalian. Setelah 1 menjawab dengan benar, kawan kalian itu akan memberikan tongkatnya kepada kawan yang lain yang dia mau. Ya, begitu seterusnya. Pertanyaannya dari Ibu. Oke? Oke. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Ini materinya dibaca bersama. Lalu nanti ditutup. Ya, buku ini bisa dikumpulkan dulu di sini biar tidak mengganggu kalian. Silakan dibaca. Silakan dibaca bersama saya. Lalu nanti di ini bisa dibaca.
Ditutup dulu, tadi yang dibaca ditutup. Iya, ditutup. Ditutup nak. Ya, silakan. Ini yang pertama ini yang awal ya. Nanti berikutnya diteruskan dengan siapa yang mau kamu kasih, ya. Yang pertama Resalinda. Ya, Resalinda. Nanya atas apa tadi ya? Udah dibacakan? Ya. Apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Kesatuan sosial dan Iya, betul. Silakan. Kamu kasih siapa kawanmu? Aulia, silakan Aulia. Si Aulia, Aulia ya. Aulia siap? Silakan jawabnya. Salah ya. Apa yang dimaksud dengan budaya bangsa Aulia? Oh iya, betul ya, betul apa yang disampaikan sama Aulia jawabannya ya. Aulia mau kasih siapa? Oh iya Firda, siapa Firda? Ibu mau nanya nih. Kita tadi sudah bacakan materinya. Pertanyaan untuk Firda. Sebutkan bentuk-bentuk aneka ragam suku bangsa. Ada tadi juga di video itu tadi. Iya, betul. Lanjut silakan. Kasih siapa, Firda? Jessica. Jessica ya, ibu mau nanya ya. Jessica, apakah nama rumah adat Riau? Tadi sudah dibaca artinya? Udah ya, betul. Lanjut lagi. Siapa ini? Revi. Oh, kasih Revi ya. Revi, tarian saman Masukwan berasal dari daerah mana? Dari Aceh. Ya, betul, dari Aceh. Kasih siapa? Oh, kasih. Ini namanya Sandra. Sandra. Suku apakah yang sering disebut orang sebagai suku orang awak? Suku Minang. Minang itu daerah mana? Padang, betul. Silakan, kasih siapa? Siapa itu namanya? Amel. Oh, Amelia gadis cilik. Ada lagunya ya? Mel. Nah, sambil nyanyi pertanyaannya malah berhubungan dengan nyanyi ini. Sebutkan lagu daerah yang berasal dari DKI Jakarta. Jali-jali dan cincin-cincin salo. Iya, jali-jali dan cincin-cincin salo. Betul. Sekarang kamu kasih siapa? Yadi. Di. Udah baca tadi ya, Di? Oke. Sebutkan 3 suku bangsa yang ada di Indonesia. Medan, Dambi, dan Padang. Ada lagi nggak? Yang banyak. Ayo. Ayo kan cuma 3. Coba lebih dong. Suku. Tinggal di mana ini? Lampung apa lagi? Itu. Jawa. Banyak ya? Banyak. Bisa sampai penuh nanti kalau jawab semua. Tapi mewakili ya, deh. Silakan ya, Di. Betul nggak jawabannya? Kasih siapa? Ya. Hanif. Mau dikasih pertanyaan susah apa yang gampang? Ya susah. Apakah nama rumah adat Riau? Balai Salaso Jatuh, betul. Kasih siapa tuh? Siapa? Keisha. Keisha sudah istirahat makan nggak tadi? Tidak, kok lemes banget. Keisha ini kasih pertanyaan. Sebutkan pakaian adat yang ada di dalam materi bacaan tadi. Iya, betul. Salah satu. Salah berapa tuh? Salah 5-nya ada itu ya. Lain dari itu banyak kan ya tadi? Ya, betul tadi. Silakan kamu kasih siapa? Iya, Zahra. Ini Zahra. Apakah makanan khas sehari-hari suku Lampung?
kualitas budaya, menggunakan produk budaya lokal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya betul. Tongkat sapinya pindah ke bukunya ya. Pertanyaan sudah kalian jawab dengan sangat baik. Sekarang kita lanjut. Kegiatan kalian adalah membuat hasil karya. Semalam sudah Ibu ya kan? Apa yang harus kalian persiapkan? Apa yang harus kalian bawa? Sudah? Apa aja coba diingatkan lagi? Karton. Dibawa nggak kartonnya? Silakan kartonnya. Gunting. Silakan keluarkan guntingnya. Lem. Silakan nak keluarkan. Lalu gambar-gambar yang Ibu suruh cari kalian kan ya? Suruh cari kalian gambar itu yang untuk ditempelkan pada kertas karton tentang budaya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, Ibu akan berikan itu nanti ada penilaiannya ya Nak ya. Silakan dikeluarkan dulu apa yang sudah Ibu bukukan di rumah itu, ya, bukukan dulu. Ada poin-poin penilaian hasil karya kalian nanti. Ibu bacakan dulu ya. Ibu bacakan, dengarkan dulu. Ada kriterianya. Hasil karya kalian nanti ini akan dinilai mana yang paling terbaik. Mana yang paling terbaik nanti akan mendapatkan reward untuk kelompok kalian. Tahu nggak reward? Tahu lah ya. Hadiah dari guru untuk kelompok yang hasilnya bagus. Ada kriterianya, Ibu sampaikan dulu. Yang pertama, kerjasama kalian nanti Ibu lihat. Lalu yang kedua, kerapian kalian menempel itu pun akan Ibu lihat. Yang ketiganya, komposisi, maksudnya yang ditempel itu lengkap nggak tentang bentuk-bentuk keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, ya. Lalu nanti tata letaknya dilihat. Pemberian judul karya. Jadi judul karya itu nggak ditentuin. Kalian berekspresi sendiri. Hasil karya kalian mau dikasih nama apa? Berikan judulnya semenarik mungkin. Oke. Lalu ini rahasia yang ketujuh. Rahasia Ibu nggak dikasih tahu. Pokoknya poin ketujuh penilaiannya rahasia dari Ibu ya. Di situ yang akan membedakan hasil kelompok kalian yang kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kayaknya sudah nggak sabar lagi mengerjain tugas ya. Silakan dikerjakan. Tadi kan kriterianya sudah disampaikan. Nah, disitulah nilai seni yang membedakan kelompok 1, 2, dan 3 nantinya, ya. Jadi, ya kalian harus berpikir kreatif untuk menghasilkan hasil karya yang terbaik, ya. Silakan dikerjakan. Bantu dan saling bekerja sama, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Nah, ini juga. Ini hasil kalian kumpul bareng-bareng kemarin ya. Kayak dikumpul. Kriterianya udah Ibu sampaikan tadi ya. Ibu nanti bisa lihat hasilnya, membedakan antara kelompok kalian dengan kelompok yang lain, kerapian dan segala macam kerjasamanya ya. Kerjakan baik ya. Oke, sampahnya dikumpulkan. Sampahnya dikumpulkan, dibuang ke tempat sampah ya. Dan cepat.
adatnya, macam tariannya pun ada, pakaian ya lengkap, cantik, bagus, rapi seperti orangnya. Jadi geser dikit nih, kamu jadi cantik lagi. Nah, ibu malah jadi cantik ya. Ini rumah adat ya nak ya, maka rumah adat dan makanan daerah. Hanya rumah adat dan makanan daerah. Ini, oke, nggak apa-apa. Itu kan yang menilai ibu. Geser dikit. Tarian daerah, dia hanya menampilkan tarian daerah. Tapi sedangkan ibu tadi meminta berbagai macam gitu kan. Kamu hanya bisa menampilkan tarian daerah. Sudah tak apa. Yang menilai ibu, yang tahu mana yang berhak, yang paling bagus adalah ibu. Ibu ambil, nanti siapa yang bagus, ibu sebutkan. Silakan dulu. Silakan dulu. Kayaknya ibu udah tahu deh siapa hasilnya yang terbaik. Karena komponen tadi udah ibu sebutkan ya. Ibu minta perhatian, ibu lihat kerjasamanya, lalu ibu lihat lagi komposisinya. Artinya komposisinya itu kan kita tadi judulnya aja tentang keanekaragaman. Anekaragaman itu kan banyak ya. Dari kelompok 1 tadi, ini kan kelompok 2. Kelompok 2 hanya menampilkan tidak semuanya. Ini rapi, tapi yang kelompok berapa 3 ini hanya tariannya saja. Nah, jadi yang lengkap adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Pegang nak. Pegang hasilnya biar kamu lihat. 1 perwakilan kembali. Ibu mau menepati janji ya. Menepati janji bagi yang hasil karyanya terbaik itu dapat hadiah dari ibu guru. Selamat untuk kelompok 1. Ini ibu ambil untuk dipajang di kelas. Ya, oke, silakan dulu. Nah, baiklah, kegiatan kita untuk hasil karya sudah selesai. Kita akan melanjutkan kepada apa yang kalian dapat hari ini. Itu ibu punya soal-soal tes-tesnya. Soal-soal tes ini kalian kerjakan di kertas, ya. Nah, silakan kerjakan di kertas. 1 kelompok harus satu orang satu ya. 1 orang 1. Nanti ibu kasihkan kertasnya. Ini LKPD-nya, soal-soalnya ada di sini semua. Nanti kertasnya ibu bagikan, ya. Nah, ini kerjakan di sini 1 orang
4. Sudah? Kelompok 1 sudah belum? Dikit lagi? Ya. Sampaikan aja apa yang kalian dapat dan apa yang kalian rasakan. Nanti untuk sampaikan itu aja sudah? Ya, silakan sini nak. Nanti baca deh salah satu ya. Tahu. Ini lagi. Kelompok 2. Ya, sini nak. Sudah ya. Yo. Ya. Sini nak. Sudah? Sudah dapat. Refleksi untuk ibu guru. Ibu guru ngajarnya di mana? Nah, bukan kalian aja yang dinilai nih. Ibu juga dinilai oleh kalian ya. Enak kan? Jadi kalau mau nyalain ibu guru juga boleh. Ibu ini ngajarnya terus aja, nggak apa-apa.
sebaik mungkin dan kalian pun sudah bisa mengikuti kegiatan pada pertemuan kita hari ini. Selesai, kita tutup dengan doa.